Di mana-mana orang Islam tinggalkan Islam dengan sukarela, bukan dengan hati yang susah, senang dia Pak. Para wanita-wanita buka aurat sempurna yang kata Nabi, satu helai rambutnya menghadirkan 10 dosa. Ada nggak kita ini mikirkan untuk mencegahnya itu? Paling nggak ada, nggak risau kita ini, ya kan? Selemah-lemahnya iman katanya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nggak ada Pak. Banyak tengok. Islam, maka kalau kita tawarkan sama acong-cong, ayolah masuk Islam, haya. Islam nggak beres lo, gua ngeli lo masuk Islam, ya kan? Nah, Islam korupsi lo, yang dia lihat di mata kepala dia Pak, dan memang keadaan alam hari ini yang sudah rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik kehidupan ini telah memberikan bukti-bukti. Bergantinya siang dan malam, bergantinya hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Ini untuk menampakkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita orang beriman, alhamdulillah bisa menerima ini. Tapi sebagian orang katakan ini fenomena alam, katanya. Ini kejadian dengan sendirinya. Dan ini tidak sedikit orang hari ini di muka bumi Allah. Ya kan? Hari ini kita dalam majelis, Masya Allah, kita mau bicarakan perkara keimanan kita kepada Allah. Hari ini kita sepakat Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta. Tapinya ini yang mau dihilangkan. Hari ini ada satu orang pengantin disandingkan Bapak Hari Mulia. Dan dia lambat laun punya seorang anak. Dan kalau kita ditanya, siapa yang membuat anak itu? Padahal Allah mampu menciptakan anak tanpa pengantin. Allah mampu, Pak. Ya kan? Inilah fenomena kehidupan dunia ini. Maka Hari Mulia, ini kita coba lagi, latih lagi, usaha lagi bagaimana keimanan kita sempurna kepada Allah. Kalau amal kita cacat, ini masih ada penambalnya, masih ada penyempurnanya. Tapi kalau iman kita cacat, bagaimana kita mau menambalnya, Pak? Karena iman ini memang hak mutlak yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu faulaika humul khasirun. Kalau Allah sudah memberikan hidayah, nggak ada cerita, Pak. Maaf cakap satu orang pezina sekalipun, kalau memang hak Allah berikan hidayah, dia akan dapat hidayah insya Allah. Tapi terkadang kita lihat baik-baik orangnya, tapi nggak diberi hidayah. Mungkin dia berinfak satu gunung Uhud, satu gunung emas, ya kan? Tapi nggak ada kalimat iman dalamnya. Ini Masya Allah, dia akan menjadi bahan bakar nerakanya Allah Ta'ala. Maka Hari Mulia di waktu yang kita singkat ini, waktu kita yang singkat, berapalah masa kita? 60-70 tahun kata Nabi. Walaupun sebagian itu karunia Allah. Ada yang 80 tahun, 90 tahun mungkin lebih, ya kan? Nah, karena mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan tadi dalam surah Al-Hasyr kita bacakan, surat yang ke-18, kurang lebih mafhumnya, wahai orang-orang beriman, sudah enggak kamu persiapkan bekalmu untuk hari esok. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan sudahkah ada bekal untuk hari esok? Di situ dalam kurung, Pak, dalam terjemah dibuat akhirat. Hari esok ini bukan besok hari, karena kita nggak pasti bisa nggak kita dimasuk hari esok pagi. Tapi hari akhirat pasti, hadirin. Kalau malam ini mati kita nggak jumpa besok. Tapi hari esok dikatakan di akhirat. Kata Allah, sudah nggak cukup ini amal kita untuk hari esok? Masa hari akhirat ini Bapak Hari Mulia ada surah As-Sajdah dikatakan satu harinya 1000 tahun dunia. Subhanallah. Cukup nggak bekal kita ini? Yang untuk kehidupan kita yang 60-70 tahun ini kadang sudah puntang-panting kita. Bertungkus lumus. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Pikir pening, ya kan? Ya kan? Apa yang mau dipijak di bumi ini? Biar untuk menghasilkan kebaikan kita dunia ini. 60-70 tahun.
Hari esok kata Allah ada satu harinya 1000 tahun dunia. Masya Allah. Kalau masa itu tiba cukup nggak bekal kita ini? Nah, inilah duduk kita di sini mau membuat majelis pikir. Pikir kita ini selamat enggak? Ya kan? Masalah ini kan pasti akan dilalui. Ya kan? Nah, maka dalam ayat berikutnya Allah katakan, wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum. Sebagian orang itu melupakan Allah hari mulia. Ya kan? Ya kan? Sebagian orang melupakan Allah. Dikiranya bumi ini punya dia. Ya kan? Jadi buat semena-mena. Hingga apa? Kata Allah, hingga dia lupa sama dirinya sendiri. Kalau mungkin dia punya pangkat jabat, kita datang, assalamualaikum Pak, itu ada majelis di masjid. Kalian nggak tahu siapa aku, kata. Ini ada orang kayak gitu. Dia aja pun dia nggak tahu siapa dia, ya kan? Nggak tahu kalian siapa aku. Kata. Kesombongan Pak, kiber. Satu titik sombong ini akan Allah bersihkan nanti di neraka jahanamnya Allah Ta'ala berapa tahun Pak? 1000 tahun lamanya. Satu hari aja tuh. Sanggup gak kita dibakar Pak? Tes pakai api, pakai pancis. 1 menit aja. Betapa pedihnya. Dikatakan tadi, Ustadz Siwo dari Roma tadi, bukan sakit Pak. Sakit ini dia mudah hilang, tapi pedih ini. Masya Allah. Sudah sakit, lebih sakit lagi. Nah, itu pedih. Maka Masya Allah, mulia, bersyukur kita di sini orang-orang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala yang punya keimanan di sisi Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Ini Allah yang katakan, Pak. Kita cuma belajar menyampaikan saja karena ini hak kita. Nah, kata Allah, inilah bukti orang beriman kepadaku. Semoga Allah kasih kita sifat keistiqomahan. Amin Allahumma amin. Terus salat berjamaah, terus buat amal hingga apa? Hingga kita nanti ada modal yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pak ya. Maka hari mulia, inilah kehidupan ini Bapak hari mulia. Kehidupan inilah perkara yang fana. Ad-dunya fan, sebagaimana bayang. Bayangan ini kalau dia gelap akan hilang, kalau terang kembali lagi. Sementara saja sifatnya. Maka untuk persiapan-persiapan kita Bapak hari mulia, Allah hantarkan para anbiya alaihi wassalatu wassalam untuk menjadikan kita orang-orang yang selamat dalam kehidupan dunia, selamat dalam kehidupan akhirat. Dan sekarang orang sudah salah memilah dan memilih. Sudah salah memilah dan memilih. Cari jalan, rupanya jalan yang menjerumuskan. Sebagian orang cari kebahagiaan dengan dunia, benarkah dia dapat Pak? Benar dapat. Tadi baru dibaca Imam katakan. Man yuridud dunya. Sebagian orang pengen kehidupan dunia dan dia dapatkan keduniaan itu. Tapi apakah dia bahagia? Belum tentu hadirin. Ya kan? Tapi sebagai orang katakan man yuridul akhirah. Sebagian orang menginginkan kehidupan akhirat. Ayat berikutnya mahmunya kurang lebih dan inilah dia orang-orang yang beruntung karena dia orang beriman di sisi Allah hadirin. Ya kan? Maka maknanya hari mulia, apakah kita tidak penting mengusahakan dunia? Ya penting kali pun, ya kan Pak? Bekal kita dunia yang sementara ini begitu pentingnya. Hingga dikatakan tadi begitu kita habis masa, habis waktu, habis pikir, habis tenaga kita untuk membahagiakan diri kita di kehidupan yang sementara ini. Nah, yang menjadi pemikiran kita telah kita dengar ada kehidupan akhirat yang selama-lama-lama-lamanya. Penting nggak kira-kira perbekalan ini? Ya penting kali lah, ya Pak ya? Ya sangat penting. Dan kalau kita tidak pikirkan apa kata Allah, la yubsirun, ini orang yang merugi. Tidaklah kehidupan dunia ini adalah kesenangan sementara, sedikit saja. Dan kehidupan akhirat, kesenangan yang sesungguhnya. Nanti Pak, dalam soal waqiah itu dikatakan kalau kita jadi orang akhirat, orang surganya Allah, maka kita akan jadi raja-raja, nggak jadi turun pangkat jabatannya. Sekarang kalaupun kita jadi presiden paling 25 tahun paling jago, ya kan? Itu pun seleksinya sulit. Nah, tapi di akhiratnya Allah, kalau jadi orang senang-senang selama-lamanya, abadan abada kata Allah, selama-lamanya. Kalau dunia ini kan nampak kita, bisa kita lihatlah. Kita sibuk memperjuangkan jabatan kita, 5-10 tahun habis. Padahal mempersiapkannya dari SD, SMP, SMA, kuliahnya tak kemana-mana, ya kan? Mungkin 30 tahun memperjuangkannya. Dinikmati cuma berapa? 5 tahun saja. Tapi kalau kita usahakan akhirat dan mulia, mungkin setahun 10 tahun kita usahakan.
Kayak kata Ustadz dari Roma tadi, sampai mati aja. Habis masa, ya kan? Baru Allah akan perhitungkan amal. Kalau kita selamat, Masya Allah, kita akan jadi orang yang bahagia selama-lamanya. Berapa lama Pak usahanya? Nggak tahu hidupnya. Karena masa kita terbatas. Maka nabi-nabi dihantarkan untuk perkara ini. 3 perkara saja yang harus kita ambil dalam kehidupan dunia ini. Maka kita akan jadi orang bahagia dunia dan akhirat. Ini tiru para sahabat. Apa itu hari mulia? Balighu risalah. Penyampai risalah. Kita ini siapa Pak? Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bukan umat ibadah. Kalah jauh nanti sama kaum Bani Israel. Umur kita 67 tahun, Bani Israel umurnya bisa 1000 tahun. Kalahlah jauh. Maka sahabat kita dengar ini, ya Rasulullah, gimana kami ini? Yang kau bilang umurnya cuma 60-70 tahun. Maka turun surah Al-Qadar hari ini. Yang satu malamnya, berapa Pak lamanya? Sebagaimana 83 tahun 4 bulan namanya. 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan Pak. Surah Al-Qadar nanti Bapak baca. Ada satu malam yang 1000 bulan lamanya. Ketika beribadah di malam itu. Senang hati sahabat. Oh, bisa nih ngimbangi zaman Bani Israel. Ini pentingnya menyampaikan risalah Nabi, Pak. Kita harus pahami kehidupan ini. Kita ini umat Nabi. Umat apa? Sebagai penyeru. Karena Nabi diutuskan untuk rahmatan lil alamin. Karena Nabi nggak ada lagi. Sudah habis. La nabiyya ba'da. Tidak akan ada lagi Nabi. Siapa tugas ini Pak? Ya kita lah yang mengaku kita cinta sama Nabi. Selawat mungkin berjuta-juta, ya kan? Cinta yang hampa hari ini. Lihat orang tinggalkan sunnah kita biarkan. Ini cinta yang hampa namanya. Bohong-bohongan aja. Ya kan? Oh kami cinta Nabi, cinta Nabi. Maka satu orang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, aku lebih rela berpisah dengan keluargaku daripada aku tidak bertemu denganmu di satu malam." Coba Pak. Kita pernah Pak. Kadang selawat kita pun lupa ya kan? Astagfirullah. Ya kan? Selawat yang mengaku kita cinta, lapas kita pun tak terucap. Gimana menghidupkan? Namanya, kalau mengamalkan mudah, tapi menghidupkan ini susah Pak. Menghidupkan sunnah Nabi ini harus dengan kerja keras kita. Mungkin dengan harta kita kah? Dengan waktu kita, dengan masa kita. Ya Pak ya? Maka kita lihat tuh kisah sahabat itu. Saking cintanya sama Nabi, ada satu riwayat, Masya Allah. Nah, ini saya kesan dengan kisah ini. Sepupu Nabi ketika balik dari Yaman, mengislamkan satu negeri Yaman. Namanya Ja'far Thayyar radhiyallahu anhu. Maka satu perintah Allah datang bab jihad. Kalau jihad kita di zaman sekarang ini Pak, mungkin untuk mengalihkan satu perbuatan buruk ke perbuatan baik. Masih mudah. Tapi jihad di zaman Nabi nyawa taruhannya. Ketika Nabi katakan, "Wahai Ja'far, besok kamu akan ada dalam satu peperangan, memerangi orang kafir. Bendera Islam ada di tanganmu." Baru pulang 1 tahun dari negeri Yaman. Ini sepupunya Rasulullah, Ja'far Thayyar radhiyallahu anhu. Maka Nabi katakan, setelah nanti Ja'far syahid, maka Zaid bin Harisah lah akan pemimpin Islam. Setelah Ja'far Thayyar syahid, Zaid bin Harisah lah pemimpin Islam. Ja'far kata ini Pak, kita ambil hikmahnya. Ini pasti mati nih, kan gitu. Kita lah disuruh. Bang Ayub besok berangkat ke Kampung Lalang. Boncengan sama Eyang. Nanti kalau Bang Ayub mati di tengah jalan, Eyang yang bawa keren kendaraannya. Gimana jantung kita saat itu Pak? Ya kan? Wah besok nggak usah lewat sana lah, lewat diski aja. Ya kan? Karena Kampung Lalang pasti mati. Itu kan kita, inilah sekarang ini. Memilah-milah, ya kan? Yang sunnah kita tentang kadang, yang tak sunnah dibuat-buat, maka rusaklah kehidupan umat. Apa yang kedua hari mulia? Doa amanah, menyampaikan amanah. Apa yang diemban Nabi hari mulia? Kita menjadi umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kata Allah. Kalian ini mau dijadikan umat terbaik kalau kita ikut cara Nabi, ya kan? Apa label perintah di dalamnya hari mulia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Berbuat kebaikan-kebaikan dan coba cegah kemungkaran. Kalau kebaikan mungkin kita salah paham lah, ya kan?
Yang menurut kita baik ini biasa samanya tuh ya kan. Mungkin sholat baik, bersedekah baik, berzakat, membangun baik, membuat fisik masjid yang megah juga baik. Tapi nahi mungkarnya mana, Pak? Ya kan? Kita lihat yang kita sampaikan amanah. Cuman agama yang bisa menyelamatkan dia. Tawarkan agama, Pak. Mau nggak mau urusan Allah, bukan urusan kita. Mungkin yang lebih parahnya lagi keluarga kita pula pelakunya. Astagfirullah, naudzubillah. Jalan dengan sukarela, mengumbar aurat. Ini kata Nabi, kalau seorang suami rela melihat istrinya tuh buka aurat, ini orang dayus namanya. Dayus ini akan pernah mencium harum wangi surga walaupun sejarak 500 tahun perjalanan. Ya kan? Agak keras ya? Enggak ya? Memang gitulah kejadiannya. Maka yang ketiga hari mulia, setelah adu amanah, apa perintah Allah dalamnya? Makanya apa? Memberi ingat kepada ummah. Memberi peringatan kepada umat. Kita ini cuma pemberi peringat, Pak, bukan mengajari. Mengajari ada hak ustadz di sini, masya Allah. Mungkin banyak ustadz-ustadznya, tinggal mengajari. Tapi ingat-ingatkan ini tugas kita, Pak. Fadzakir innama anta mudzakir. Beri peringatan karena memang tukang pemberi peringatan, kata Allah. Fadzakir inna fa'ati dzikratan fa'al mu'minin, kata Allah. Dan beri peringatan karena itu bermanfaat. Kayak dibilang tadi, ada kemaksiatan kita ingatkan aja. Mau nggak mau itu urusan Allah. Wahai saudaraku, Allah lihat kita, hati-hati. Masa kita terbatas, ya kan? Bukan urusanmu tuh. Makasih ya Pak. Sudah dikasih waktu untuk mendengarkan dia, walaupun dia tak suka. Gak ada masalah, ya kan? Ini kadang jemaah, bukan mempermalu-malukan diri kita, Pak. Bukan. Dari sisi Allah. Walaupun rasa malu kita hampiri, hermunya. Ya kan? Al-Islamu ya'lu ala yu'la alaih. Kita harus kuat, Pak. Kita Islam kok masa malu? Ya kan? Ini orang Islam. Ya kan? Sampai kita bisa berani cakap, nih aku orang beriman. Ya kan? Kalau bahasa sahabatnya, kunu mislana, jadilah kayak kami. Korban harta nggak ada masalah. Nyawa aja pun rela, ya Pak. Sahabat Nabi itu, kalau kita tinggal di zaman itu mungkin jadi orang munafik kita ini. Nggak percaya saya tes satu perkataan. Kata ulama akhir zaman, minimal sekali dalam seumur hidup korbankan harta diri masa kita 4 bulan seumur hidup. Siapa yang hari ini bisa berangkat 4 bulan? Nggak ada yang berani kan? Ini bukan saya bilang. Satu orang ulama besar katakan satu memang tatanan kehidupan kita menyelamatkan kita, minimal bisa korbankan harta kita, masa kita, waktu kita 4 bulan untuk buat 3 perkara ini. Menunaikan risalah Nabi, mendakwahkan amanah Allah, memberi peringatan kepada umat. Ya kan? Yang sudah alhamdulillah, yang belum berdoa, Pak. Kalau enggak nanti kita tergolong orang munafik. Bahaya. Ya kan? Islam ini bukan nakut-nakuti, memang begitulah, karena ganjarannya besar di sisi Allah. Allah telah kabarkan hari mulia, ganjarannya besar, Pak. Surga yang seluas langit dan bumi, ya kan? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatu arduha samawati wal ard. Jaraknya antara langit dan bumi. Kita untuk dapat beli Renata ini kadang pun masya Allah 15 tahun baru kita dapat, ya kan? Ini antara langit dan bumi, Pak. 4 bulan pun kita takut. Memang payah, Pak. Memang ngeri kata orang, ngeri ya orang ini. Bayannya enak, ceramahnya enak. Tapi keluar ini ngeri. Memang begitulah, Pak. Pula cemana pula? Di zaman sahabat sampai mati, Pak. Ya kan? Korbankan nyawanya kayak cerita tadi. Kita ini insya Allah nggak mati lah, payah mati jalan Allah ini. Sudah direncanakan. Tanggal sekian pergi, tanggal sekian balik. Ya kan? Allahu Akbar, masya Allah. Tapi niatlah Pak ya, niat ya. Saya pun baru menyampaikan aja pun, belum pun juga berani tiap tahun 4 bulan ini. Tapi saya niat tiap tahun 6 bulan. Sekarang sudah ada arahan, ya kan. 4 bulan dulu pernah coba, ya kan. Dan ini niat lagi, diniatkan Pak, diazamkan dalam hati, ya kan. Kapan ini, ya kan. Kok kayaknya kok susah kali, uang masih sedikit, malah disuruh keluar pula, ya kan. Bawa duit sendiri, harta sendiri, ya kan. Ditinggalkan keluarga. Apa zolim ini, Pak? Nanti kita bahas surat Ibrahim. Berapa lama Ibrahim tinggalkan anak istrinya, Pak? 17 tahun lamanya. Ya kan? Kata Nabi, ikutlah
Milata Ibrahim Hanifah. Ikutlah mila Ibrahim yang ada kebaikan dalamnya. Kalau keluar 17 tahun yang 4 bulan aja payah ya kan? Di mana Ismail ditinggalkan, Pak? Di tengah padang pasir yang tandus. Kita tinggalkan di rumah. Nanti tiap minggu ada yang nusroh dimusyawarahkan dari halaqah. Itu pun takut. Astagfirullah. Maka Masya Allah, inilah Pak dihantarkan jemaah-jemaah untuk ini, Pak. Walaupun masih dicakap-cakapkan, kata Nabi nanti aksiru, masih sampaikan dulu. Nanti baru diamalkan. Ya kan? Baru nanti yakin dalam hati kita. Ini kunci iman. Ya kan? Kalamil bilisan tasbih fi qalbi niatu bil arkan. Baru orang beriman namanya. Ini masih cakap-cakapkan dulu. Ayo Pak, 4 bulan yang cakap pun belum 4 bulan ya kan? Ya kan? Nanti yakin betul nggak kata Ustadz itu? Dites Pak, dites 4 bulan, mas pasti Allah kasih Bapak iman, pasti Pak. Ya kan? Dengan mujahadah, ya kan? Kadang maksud kita baik dimarahi orang pula, ya kan? Kadang makan yang kita makan nggak sesuai dengan selera, masuk angin. Tidur di masjid ada AC-nya salah juga, ya kan? Gak ada AC kepanasan, ada AC kedinginan, gak bisa tidur juga. Serba salah, namanya hidup. Ya kan? Inilah hidup yang cuman panggung sandiwara aja. Kayaknya enak, rupanya kayaknya aja yang enak, ya kan? Gak ada yang enak. Nanti di akhirat baru kita rasa, ini dulu udah 40 daftar inilah hadiah kalian nih. Surga yang gini agak kecil dikit, nggak apa-apa Pak. Ya kan? Cuma segitu yang dibuat. Nah, kalau mau dibesari, besar pengorbanan. Insyaallah Pak ya. Lihat. Sekarang depan mata kita hari mulia tanggal 2 nanti ada pertemuan antara santri-santri se-Sumatera Utara Pak. Doakan Pak. Dan akan diberangkatkan 19 ulama 1 tahun. Nah, kita nggak bisa bantu dengan materi, bantu doa lah, ya kan. Kalau nggak bisa juga ini memang kelewat lah orangnya, ya kan. Materi nggak mau kasih, doa juga enggak. Karena doa silahul mukmin kata Nabi. Doa inilah senjata orang beriman. Kan nggak tahu. Nah, doakan juga saya nanti bulan 8 mau ke Maroko. Semoga Allah kasih kemudahan, ya kan. Biar kita sampaikan agama di seluruh alam. Jadi Nabi senang. Wah, ini nggak perang kok masuk golongan syuhada. Rupanya mau berangkat terutang-terutang awaknya kan. Dimarahi orang aja, ya kan. Sahabat luka badannya, Pak. Hilang matanya, hilang telinganya. Kita hati yang sobek-sobek, ya kan. Nggak tahu sahabat mana lukamu, ya kan. Tengok dibuka hatinya udah tercepang-camping, udah dimarahi orang lah yang ini, ya kan. Yang lebih parah dimarahi mertua lagi, kena marah istri, ya kan. Allah, macam lah, ya kan. Nah, maka hari mulia inilah tugas kita dalam kehidupan ini sebagai penerus kenabian, Pak. Kalau enggak nanti Masya Allah. Kita lihat keadaan dunia. Orang terlena dengan keadaan dunia terakhir terjerumus dalam cinta dunia, Pak. Ini hati-hati. Kata Nabi suatu masa nanti penyakit terkena penyakit yang begitu ganas. Covid Pak, bukan. Kanker, bukan. Penyakit apa itu? Wahan. Apa ini wahan? Cinta dunia takut mati. Siapa yang berani mati Pak? Besok saya antar ke Palestina. Nah, saya punya channel yang berangkatkan ke sana. 20 orang gratis. Kalau Bapak siap, daftar nanti kita berangkatkan besok pagi. Ya kan? Nah, sana memang teken mati. Karena memang imbangnya memang rudal-rudal ya kan? Kalau kita sini paling imbangnya nyamuk aja ya kan. Allah. Luar biasa. Masya Allah. Semoga Allah bagi kita paham. Pilih diri kita, keluarga kita untuk meneruskan risalah Nabi. Ini biar apa Pak? Biar kita selamat kehidupan dunia dan bahagia kita di akhiratnya Allah. Amin Allah amin. Kan? Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah terima kita dan pilih kita dalam usaha agama yang mulia ini. Semua nanti 4 bulan insyaallah. Niatkan. Kami cuma 2 hari di sini, Pak. 2 hari di sini dan bapak-bapak yang mungkin ada keraguan-raguan, boleh tanya-tanya, Pak. Ya kan? Jangan melihat saja. Nanti keraguan itu semakin menutupi hati. Ya kan? Kenapa harus 4 bulan ini? Kenapa kalian harus tidur di masjid? Boleh ditanya, Pak. Boleh tanya saya, boleh tanya Amir Syab. Tapi jangan tanya Bang Ayub, nanti dia marah, ya kan? Nah, kalau saya 2 boleh ditanya atau boleh tanya yang kita bermuzakarah. Ya kan? Nah, kita akan jelaskan sekemampuan kita dalam perjalanan. Insyaallah Pak ya. Nah, subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.